Singkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama. Nah, sebelum kelompok kami memaparkan materi, adapun topik pembahasan yang kelompok kami akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian bimbingan karir, yang kedua, tujuan bimbingan karir, yang ketiga, prinsip-prinsip bimbingan karir di SD, yang keempat, ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir siswa SD, yang kelima, ada teknik bimbingan karir bagi siswa SD. Untuk materi yang pertama, ada pengertian bimbingan karir di sekolah dasar. Bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah dasar adalah suatu proses usaha membantu peserta didik di sekolah dasar untuk mengenal potensi dirinya seperti bakat, minat, kelebihan, dan kekurangannya, serta mampu memperkenalkan seluk-beluk dunia kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang diminatinya sesuai dengan cita-cita peserta didik. Nah, selain itu, adapun arti lain dari bimbingan karir di sekolah dasar berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri, dan layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan yang lainnya karena kecakapan-kecakapan yang dikembangkan di dalam bimbingan belajar pribadi maupun sosial akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Untuk materi yang kedua, adapun tujuan bimbingan karir. Menurut Supriyatna dan Budiman, tahun 2011, adapun 6 tujuan bimbingan karir. Yang pertama, ada memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar atau bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Nah, untuk yang kedua, yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakat, sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Nah, untuk yang ketiga, ada mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, untuk yang keempat, ada menemukan dan dapat mengatasi hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Nah, untuk yang kelima, yaitu merencanakan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, serta sesuai dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Dan yang keenam, ada membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar. Bimbingan karir dalam menjalankannya membutuhkan prinsip-prinsip dasar supaya tidak melenceng dari tujuan utama yang menjadi sebuah target layanan bimbingan karir. Nah, secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup, sedangkan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Nah, yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat,
Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Nah, yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Nah, yang terakhir, program bimbingan karir di sekolah dasar hendaknya berpusat di kelas, dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi dari masyarakat. Selanjutnya, yang keempat yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan karir di sekolah dasar. Nah, tahapan bimbingan karir. Menurut Ginsburg, Axelrod, dan Herma tahun 1951, perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahapan pokok, yaitu yang pertama, tahap fantasi yang dimulai dari umur 0 sampai 11 tahun atau masa sekolah dasar, dan yang kedua, tahap tentatif yang dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun atau masa sekolah menengah, dan yang ketiga, tahap realistis yang dimulai dari umur 19 sampai 25 tahun atau masa perguruan tinggi. Yang pertama, pada tahap fantasi. Anak seringkali menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Mereka ingin menjadi dokter, petani, pilot, guru, tentara, dan lain sebagainya. Mereka juga senang bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran, bermain jadi guru, bermain jadi polisi, dan lain sebagainya, sesuai dengan peran yang mereka lihat dalam lingkungan kehidupan mereka. Jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan atau perankan pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya dari TV, video, majalah, atau tontonan maupun tokoh-tokoh yang pernah melintas dalam kehidupan mereka. Dalam tahap ini, anak belum mampu memilih jenis pekerjaan atau jabatan secara rasional dan objektif, karena mereka belum mengetahui bakat, minat, dan potensi mereka yang sebenarnya. Mereka hanya sekedar berfantasi saja secara bebas yang sifatnya sama sekali tidak mengikat. Yang kedua, tahap tentatif. Nah, pada tahap tentatif ini, anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ada yang lebih berminat di bidang seni, sedangkan yang lain berminat di bidang olahraga. Nah, demikian juga mereka mulai sadar bahwa kemampuan mereka juga berbeda satu sama lain. Yang ketiga yaitu tahap realistis. Masa ini bertahap meliputi eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Selama masa realistik, anak melakukan eksplorasi dengan menyatukan faktor internal dan faktor eksternal. Anak memasuki masa kristalisasi di mana anak harus sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, anak memasuki masa spesifikasi yaitu mengambil keputusan yang khusus atau spesifik, misalnya di bidang pendidikan. Pekerjaan guru SMP, guru SD, atau bidang lain, misalnya dokter, perawat, akuntan, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, konselor dapat membantu melalui layanan bimbingan karir agar dapat memahami potensi, bakat, minat yang dimiliki untuk disesuaikan dengan pilihan karirnya. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan karir. Yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Nah, hal ini dapat digambarkan dalam batas-batas kematangan yang merujuk kepada tahap perkembangan yang dicapai. Yang kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Nah, hal ini berarti bahwa faktor psikologis, sosiologis, pendidikan, ekonomis, dan fisik berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang ketiga, perkembangan individu dapat dibantu melalui intervensi seawal mungkin dan berlangsung sepanjang hidup. Nah, hal ini berarti bahwa program yang hanya berpusat pada tahap perkembangan tertentu akan mengurangi efektivitas perkembangan. Yang keempat, perkembangan adalah proses yang kontinu. Nah, sekalipun perkembangan itu kontinu, ada aspek-aspek yang dominan dalam berbagai periode perkembangan. Program pengembangan karir harus memperhatikan
aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dirinya. Nah, strategi intervensi harus dirancang untuk membantu individu pada saat berada dalam kematangan yang normal daripada intervensi yang bersifat remedial. Yang keenam, perkembangan individu sehingga adanya keragaman individual. Nah, program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Nah, di atas telah dikemukakan bahwa perkembangan individu merupakan proses yang kontinu dan bahwa intervensi dalam bentuk bimbingan karir akan efektif apabila memperhatikan tahap dan aspek yang dominan dalam perkembangan individu tersebut. Yang kelima yaitu teknik bimbingan karir bagi siswa. Nah, teknik bimbingan karir dapat dibagi menjadi 6. Di antaranya, yang pertama, terpadu dalam KBM. Nah, teknik ini paling memungkinkan mengingat pelaksana bimbingan di sekolah dasar adalah guru. Nah, dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Selanjutnya, yaitu paket bimbingan karir. Nah, paket bimbingan karir dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Selanjutnya yaitu bacaan. Nah, dalam hal ini siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Nah, selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan siswa. Nah, dapat pula siswa ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua siswa masing-masing di rumah. Nah, selanjutnya yaitu dengan melakukan pengamatan. Nah, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan di sekitar mereka. Nah, yang terakhir yaitu ceritera. Nah, siswa sekolah dasar sangat menyenangi ceritera. Oleh karena itu, guru dapat melaksanakan bimbingan karir melalui ceritera. Nah, akan sangat terkesan jika tokoh dalam ceritera divisualisasikan melalui boneka atau media gambar.